Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Jumat 14 Agustus 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 hingga 60. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 hingga 60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Sahabat Rumah Doa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Belakangan ini kita sering mendengar berita tentang pertengkaran yang berawal dari hal-hal sepele, tetapi berakhir dengan kekerasan. Ada perselisihan karena batas tanah, konflik yang terjadi karena kesalahpahaman, bahkan perdebatan di media sosial yang berubah menjadi kebencian. Dalam hitungan menit, emosi menguasai hati, dan seseorang tega menyakiti, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Peristiwa-peristiwa seperti ini mengingatkan kita bahwa ketika amarah mengalahkan kasih, manusia dapat kehilangan rasa hormat terhadap kehidupan sesamanya. Kisah Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 hingga 60 juga memperlihatkan bagaimana kebencian dapat membutakan hati. Orang-orang yang mendengar kesaksiannya itu tidak lagi mau mendengar kebenaran. Mereka membiarkan amarah menguasai diri, menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu hingga mati. Namun, di tengah penderitaan itu, Stefanus justru berdoa agar Tuhan mengampuni mereka. Ia membalas kebencian dengan kasih dan kekerasan dengan pengampunan. Melalui perenungan hari ini, kita diingatkan bahwa merampas hak hidup sesama tidak selalu berarti mengambil nyawa seseorang. Hal itu juga dapat terjadi ketika kita terus-menerus melukai hati pasangan dengan kata-kata kasar, meremehkan anak hingga kehilangan rasa percaya diri, atau menyimpan dendam yang memutuskan hubungan dengan saudara. Tuhan memanggil kita untuk membangun keluarga yang menjadi tempat bertumbuhnya kasih, pengampunan, dan penghargaan terhadap setiap anggota keluarga.
Ketika terjadi perbedaan pendapat, pilihlah untuk mendengarkan sebelum menghakimi. Ketika terjadi kesalahan, utamakan pengampunan daripada balas dendam. Keluarga yang demikian akan menjadi kesaksian bahwa kasih Kristus lebih kuat daripada kebencian. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadikan rumah kita sebagai tempat di mana setiap anggota keluarga belajar menghargai kehidupan dan merawat cinta kasih. Dari rumah yang dipenuhi kasih itulah gereja dapat menghadirkan damai dan menjaga martabat setiap manusia di tengah masyarakat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kuasailah hati kami dengan Roh Kudus, agar tidak dikuasai amarah dan kebencian, tetapi dipenuhi kasih dan pengampunan, seperti yang telah Engkau ajarkan. Mampukan keluarga kami untuk saling menghargai, menjaga perkataan, dan menjadi tempat yang membawa damai bagi setiap anggotanya. Pakailah kami menjadi saksi kasih-Mu yang menghormati setiap kehidupan dan menghadirkan pengharapan bagi sesama. Amin. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran, dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan.